Oke, kelihatan kalian? Muncul? Muncul, Bu. Oke, kita akan belajar bareng-bareng bagaimana kita akan melakukan pencatatan transaksi perusahaan dengan persamaan akuntansi. Ya, jadi tidak ada kata susah ya, semua itu mudah. Belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris pun ya kalau nggak dipelajari susah ya, bahasa Inggris. Nanti jangan sampai makan dengan dimakan jadi beda. Itu bahasa Inggrisnya beda ya. Apalagi ini bahasa Inggrisnya bahasa Inggris akuntansi, pelan-pelan saya ajarkan kita istilah asing. Oke, saya ulang lagi nih. Pencatatan transaksi perusahaan dengan persamaan akuntansi. Di sini langsung saya baca contohnya ya. Persamaan akuntansi dapat digunakan sebagai media untuk menganalisis dan mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Ya. Untuk menggambarkan kasus ini, saya gunakan contoh perusahaan jasa. Oke, saya contohkan di sini ada namanya Dea. Mohon maaf ya kalau semoga punya usaha salon besar nantinya kalau memang ada namanya Dea. Oh, Dea ini mendirikan perusahaan salon kecantikan. Pada bulan Januari 2017 kemarin dia punya mendirikan bisnis usaha salon ya dalam bentuk perusahaan perseorangan yang diberi nama salon ya. Transaksi dan pengaruh dari transaksi atas persamaan akuntansi yang terjadi selama bulan pertama dari usaha salon dia ini seperti berikut. Kita lihat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 transaksi. Ya, kita lihat ini contoh yang paling sederhana sekali ya. Tapi tolong benar-benar dipahami, ya diperhatikan fokus. Nona Dea ini menyetor modal sebesar 7,5 juta, itu yang pertama ya. Kita lihat dari persamaan transaksi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, maka transaksi ini akan mempengaruhi bagian mana ya? Kan begitu, kita lihat nih di bawahnya sudah saya berikan. Lengkap kan? Jadi kalian harus fokus. Jangan sampai nanti sudah ada ibunya, tapi kalian nggak ngerti maksud ini apa, ya bahaya. Jadi, karena kita tadi ingin tahu pengaruh dari ke-8 transaksi ini selama 1 bulan pertama salon dia itu beroperasi, ya dengan kita mencatatnya melalui persamaan akuntansi, kita lihat persamaan akuntansi ini tadi aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, betul ya? Nah, sekarang transaksi yang pertama nih Bu. Oke, transaksi yang pertama tadi dikatakan bahwa Nona Dea ini menyetor modalnya. Berarti kan ini awal sekali Nona Dea ini mau bikin usaha ya. Nah, di sini dia nyetor modal. Nyetor modal itu akan mempengaruhi bagian mana nih Bu? Oh, dengan nyetor modal akan nambah aset kita. Di bagian aset, paham? Jadi tadi kan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nona Dea ini nyetor investasi 1,5 juta tadi, itu transaksi tadi itu akan mempengaruhi persamaan dasar akuntansi yang mana? Bagian aset. Bagian aset itu yang mana? Bagian aset berupa kas. Paham? Kas saya nambah 7,5 juta. Kalian jangan lihat yang ini dulu ya, perlengkapan tanah ini jangan ya. Tapi lihatnya harus, oh ini dari dengan Nona Dea nyetor uang senilai 7,5 juta, itu akan mempengaruhi aset. Berupa apa? Kas. Paham? Ya, ini kalian jangan lihat ini dulu. Paham ya? Kewajiban ada nggak pengaruhnya? Mempengaruhi kewajiban nggak? Pertanyaan saya. Enggak. Kenapa? Nggak ada kita kewajiban keluar, utang atau apa. Tetapi di sini mempengaruhi ekuitas Bu. Kenapa? Karena nyetor itu nanti dia, gitu ya. Berarti kan modal dia nanti ya 7,5 juta. Satu transaksi itu akan mempengaruhi persamaan akuntansi tanpa mengganggu keseimbangannya. Paham? Jadi di sini aset 7,5 juta, ekuitas 7,5 juta. Berarti aset sama dengan kewajiban plus ekuitas balance. 7,5 juta, 7,5 juta. Tetapi balance-nya itu betul bahwa transaksi tadi akan mempengaruhi aset. Iya, berupa apa? Kas. Mempengaruhi kewajiban? Tidak ada. Akan mempengaruhi ekuitas? Iya, berupa apa? Modalnya si Nona Dea-nya 7,5 juta. Paham? Dengan keterangan apa? Di sini adalah berupa investasi Nona Dea. Mengerti sampai di sini? Ya. Berikutnya, ya, saya pastikan semuanya paham. Ya, yang paham alhamdulillah, yang belum paham harus paham. Yang transaksi kedua kita lihat ini. Salon Dea membeli sebidang tanah ya untuk digunakan sebagai pembangunan gedung kantor di masa yang akan datang sebesar 5 juta rupiah tunai. Oh, dia beli Bu tanah. Tanah itu berarti kan aset ya, seperti ekonomis itu, ya enggak? Untuk bangun kan salonnya, berarti dia mempengaruhi aset ya Bu, mempengaruhi aset. Ya. Tapi dia belinya tunai. Tapi kalau belinya tunai, awalnya kan dia punya uang 7,5 juta, saldonya ini ya, 7,5 juta.
Sekarang dia beli tanah tunai, berarti dia mempengaruhi tuh di aset kas, tapi ngurangi 5 juta. 5 juta. Tapi dia walaupun kurang 5 juta, masih sisa 2,5 juta, dia punya aset baru berupa apa? Tanah. Tanah senilai 5 juta. Dia punya kewajiban keluar? Nggak ada, mau dia belinya tunai, nggak ada utang. Paham? Dan modalnya nggak ngaruh. Ekuitasnya nggak ngaruh, nggak terpengaruh dari transaksi itu kebetulan 7,5 juta sayang. Ya. Tapi sekarang asetnya bukan cuma berupa kas saja, tapi berupa kas dan tanah. Do you understand what I mean? Ini sejauh ini paham semuanya? Paham, Bu. Oke, alhamdulillah. Kita lihat transaksi yang ketiga sekarang ya. Selama bulan pertama, salon Dea itu membeli secara kredit perlengkapan ya sebesar Rp675.000. Oke Bu, sekarang dia membeli secara kredit. Aset ngaruh nggak? Pengaruh Bu. Perlengkapan itu kan aset. Ya, perlengkapan salon ya. Oh, itu Bu krim-krim bat, terus buat sampo-nya, minyak-minyak yang lain. Itu kita beli. Ya, kita beli tapi karena kredit kas kita nggak terpengaruh, nggak berkurang, kas masih utuh 2,5 juta. Ya. Tapi kita punya nih aset yang baru berupa perlengkapan senilai Rp675.000. Tanahnya masih utuh 5 juta. Tapi karena belinya kredit, berarti kita punya kewajiban utang dagang atau utang usaha boleh saja nggak apa-apa. Karena kalau di software akuntansi itu nyebutnya tuh trade payable itu ada. Ya, keyword itu trade payable. Mungkin di sini ada yang pernah pakai software akuntansi ya. Jadi mau utang usaha, utang dagang, nggak apa-apa. Dia punya kewajiban keluar berupa utang Rp675.000. Modalnya terganggu nggak ekuitasnya? Nggak, masalah. Ya. Jadi intinya, suatu transaksi itu kalian yang perlu kalian analyze adalah, jadi yang namanya analyze your business transaction. Jadi kalian bagaimana menganalisis transaksi bisnis kalian, sehingga kalian bisa mencatatnya, jangan sampai salah. Dia mengurangi atau menambah ekuitas kalian, menambah aset kalian, atau mengurangi aset kalian, menambah kewajiban kalian, atau mengurangi kewajiban kalian, itu harus benar-benar bisa kalian analisis. Jadi kemampuan kalian dalam menganalisis ini diperlukan sekali. Ya. Oke, paham sampai di sini? Nah, Bu, kas nggak terpengaruh ya, Bu? Tidak. Tapi perlengkapannya nambah, Bu. Aset berupa perlengkapan nambah senilai berapa? Rp675.000. Dan tadi ada aset juga berupa tanah 5 juta. Ya. Dan kita punya kewajiban akhirnya, karena kita kredit. Ya, senilai berapa? Rp675.000. Ekuitasnya ya enggak tetap, sehingga tetap balance di sini. Nah, ini yang disebut dengan balance, tapi betul langkahnya. Paham ya sampai di sini ya? Di sini sudah saya langsung contohkan. Oh, asetnya transaksi ini nambah perlengkapan. Tapi dengan begini kalian hafal urutannya. Kenapa kok enggak? Tadi kan transaksi kedua kan tanah dulu, kok tanah di sini. Sekaligus nanti kalian akan belajar mana yang aset tetap, ya, mana yang aset lancar, current aset, mana yang fixed aset urutannya. Jadi kedepannya kalian akan paham lagi Mas Mbak. Paham ya? Oh, jadi ini nih aset lancar, kas, perlengkapan, objek aset ada tanah. Pelan-pelan kalian belajar itu akhirnya. Itu nanti semakin hafal. Ya. Oke. Nah, kewajiban ini tadi sudah nih. Ekuitas nambah, oke. Nah, problem ya sampai di sini ya. Sekarang transaksi keempat. Selama bulan pertama menjalankan usaha, Nona Dea ini memperoleh pendapatan jasa salon ya sebesar Rp3.750.000. Oh Bu, saya dapat pendapatan, berarti saya punya kas sekarang. Ya, aset saya berupa kas nambah Rp3.750.000. Jadi total kas saya sekarang Rp6.250.000. Perlengkapan ngaruh nggak? Aset berupa perlengkapan? Enggak. Ya, tanah? Enggak. Kewajiban udah dibayar? Belum. Tapi di sini ekuitasnya nambah lagi saya. Ya, karena ingat tadi pendapatan itu akan menambah ekuitas senilai Rp3.750.000. Sehingga sisi kanan aset dengan sisi kiri di saya ya itu aset dan kanan kewajiban plus ekuitas totalnya balance. Ya, Rp3.750.000 ini kita beri keterangan berupa pendapatan jasa. Mudah kan ya? Tinggal analisis saja ini transaksi ini ngaruhi sisi aset, kewajiban atau ekuitas dan mempengaruhi aset, mempengaruhi yang ini. Oke? Ya, kita lihat transaksi yang kelima sekarang.
Nek belum paham tolong tanyakan benar lo ya, jangan sampai kelewat. Selama bulan pertama, Nona Tria ini membayar beban-beban sebagai berikut. Ada gaji karyawan, Rp1.062.000, sewa kantor Rp400.000, listrik dan telepon Rp225.000, dan ada miscellaneous nanti bahasa Inggris ini, tapi di sini belum ya, dan rupa-rupa Rp137.500. Bagaimana kita mencatatnya? Ini Bu, bayarnya macam-macam ya Bu bebannya. Oh ya iya, tadi kan saya sampaikan. Melihat terima pendapatan itu berarti ada beban yang secara bersamaan kalian keluarkan. Nggak mungkin kita memperoleh pendapatan nggak ada beban yang saya keluarkan begitu. Ya, pendapatan itu pasti beriringan dengan beban. Makanya nanti ada adjustment itu karena itu. Nanti kita lihat. Oh, jadi kita foto dulu ya. Itu untuk kita bahas. Nah, kita lihat sekarang. Transaksi yang kelima, oke. Bu, tadi dari semua beban itu saya jumlahkan dulu lah. Karena kan ini kan kita bayar ya. Artinya kan kita mengeluarkan duit ya, mengeluarkan uang. Ya nggak? Uang kas kita, betul? Totally semuanya ada Rp1.825.000. Nah, di sini saya ajarkan kenapa saya kurung ini yang mengurang-mengurang. Ya, kita kalau belajar matematika, jadi jangan pakai tanda minus ya, tapi pakai tanda kurung ya. Kurung itu artinya berkurang, paham? Nah, kita membayar beban-beban tadi akan mempengaruhi aset. Ya, berupa kas kita akan berkurang Rp1.825.000. Perlengkapan Bu, nggak ada. Pengaruh nggak ada. Tanah nggak pengaruh. Utang dagang nggak terpengaruh. Dan terpengaruh apa ya? Ekuitas. Ya, karena tadi beban kan mengurangi ekuitas. Ingat ya gambar tadi ya. Gambar ekuitas tadi, investasi pemilik tambah, pendapatan tambah, riba kurangi, beban kurangi. Ya, ingat ya. Sehingga di sini kita kurangkan ini ada beban gaji, beban sewa, beban listrik, beban rumah. Nah, ketemu sisi aset ya sama dengan sisi kewajiban kas ekuitas nilai Rp9.425.000. Sampai di sini bisa diterima, bisa dimengerti, betul? Bisa semuanya ini? Bisa Bu. Bisa Bu. Ya, saya harus pastikan dari yang sederhana itu harus paham dulu ya. Kemampuan kalian beda-beda. Yang sudah paham alhamdulillah, yang belum paham harus selalu begini saya sampaikan, saya tekankan. Nggak boleh cuma dua orang yang paham, semua harus paham kelas. Transaksi ke-6 sekarang ya, kita masuk ke transaksi ke-6. Selama bulan pertama, kalau Nona Tia ini membayar utang dagang sebesar Rp475.000. Dia sekarang bayar utang loh ya. Berarti dari sini kita kelihatan yang terpengaruh apa nih dari persamaan akuntansi antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang terpengaruh apa berarti? Wah, Kewajiban. jadi kas kita berkurang nggak ini? Ya berkurang. Buat apa? Buat bayar utang. Aset ya terpengaruh Bu. Kenapa? Kan bayar utang Bu. Kalau bayar utang kan keluarin duit. Ya kan? Jadi dari total kas tadi Rp4.425.000 berkurang Rp475.000. Saldo kas kita tinggal Rp3.950.000. Ya. Jadi sini untuk perlengkapan nggak terpengaruh, karena nggak terpengaruh. Utang kita terpengaruh jelas. Kenapa? Karena kita harus bayar Rp475.000. Berarti kita ini punya utangnya sekarang tinggal Rp200.000. Ekuitas nggak terpengaruh kan? Jadi kan bukan investasi, bukan pendapatan, revo atau beban itu ya yang akan mempengaruhi ekuitas. Jadi di sini nggak terpengaruh. Ya, sehingga tetap di sini. Oh, di sini 400.000. Nah, kita lihat berikutnya ya. Ini transaksi ke-7. Pada akhir bulan, jumlah perlengkapan yang masih ada adalah sebesar Rp275.000. Ya, beban perlengkapan. Tadi perlengkapannya berapa sih? 675. Sisanya 275. Ingat, sisa itu berarti yang masih ada. Yang kepake itulah yang beban. Paham? Sehingga dari 675.000, sisanya tinggal 275.000, yang kepake berarti Rp400.000. Berarti di sini dari transaksi itu yang terpengaruh adalah perlengkapan. Pada akhir bulan perlengkapan kita itu sisanya Rp275.000, bukan 400 ya. Jadi jangan kebalik ya. Berkurang di sini yang untuk mengurangi di sini bukan 275-nya, terus nanti sisanya 400, bukan ya. Tapi yang mengurangi di sini adalah Rp400.000, karena pada akhir bulan perlengkapan yang masih ada adalah Rp275.000. Paham sampai di sini semuanya? Kita baca video kalian, saya lihat ekspresi-ekspresi kalian ini loh.
Nah, tanah yang nggak akan terpengaruh, utang nggak akan terpengaruh. Tapi ingat, ya, ini kenapa kok mempengaruhi ekuitas? Beban itu akan mengurangi ekuitas. Ingat tadi gambar yang saya gambarkan tadi di PowerPoint ya, nanti dibaca lagi. Maka di sini dikurangkan 400.000. Ya, ketemu ini yang tadi ya, tinggal dijumlah aja antara ini dengan ini berapa, ini ke sini berapa, itu harus balance ya. Jumlahnya aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, sisi aset ini dengan sisi kewajiban plus ekuitas ini harus balance. Ini kalau kas 3 juta 950, 275, 5 juta dengan kewajiban utang dagang 200.000 ditambah dengan ekuitas ini totalnya sama. Kalau nggak percaya dijumlah coba. Modalnya kalian ke kalkulator ya, nggak harus kalkulator yang sin kostan yang biasa aja nggak apa-apa. Yang penting karena orang akuntansi harus pakai kalkulator. Kalau pakai kalkulator nanti kalian kayak matematika itu komen atau pakai kumon gitu loh, pakai sempoat gini ya, kan kelamaan nanti. Oke, paham ya? Yang berikutnya, pada akhir bulan, Nona Tia ini ngambil uang 1 juta dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Ya, nek ngambil uang berarti aset terpengaruh Bu, karena kasnya berkurang 1 juta. Ya, jadi 2.950.000 sisanya. Perlengkapan nggak terpengaruh, tanah nggak terpengaruh, utang dagang nggak terpengaruh. Tapi ekuitas terpengaruh karena preferred tadi akan mengurangi ekuitas ya 9.025.000 rupiah dikurangi 1 juta menjadi 8.025.000 rupiah. Ini preferred. Sampai di sini paham? Jadi intinya adalah bagaimana transaksi ini akan mempengaruhi persamaan akuntansi ya, apakah itu di bagian aset, apakah itu di bagian kewajiban, apakah itu di bagian ekuitas. Di bagian aset perlu diketahui itu pengaruhnya ke apa? Oh, dia bentuknya kas Bu. Oh, dia bentuknya perlengkapan Bu, mempengaruhinya yang terpengaruh. Oh, dia dalam bentuk tanah Bu. Kewajiban dalam bentuk utang Bu. Ekuitas dalam bentuk modalnya dia, ataupun ini diberi keterangan berupa investasi, pendapatan ataupun beban yang mengurangi ini loh. Ya, ini kan investasi nambah ini kan nambah, ini kan kurang kurang ini. Tetapi dengan catatan tanpa mempengaruhi, tanpa menghilangkan, tanpa menyebabkan keseimbangan antara sisi aset dengan kewajiban plus ekuitas ini jadi nggak seimbang. Harus seimbang, tetap seimbang. Makanya harus benar analisisnya. Ini aset terpengaruh apa enggak? Bagian mana yang terpengaruh? Ini kewajiban terpengaruh enggak? Ini ekuitas terpengaruh enggak? Nanti kewajiban juga bukan cuma sekedar utang dagang. Ada nanti pendapatan terima juga kewajiban dan lain-lain banyak. Ini harus sederhananya saja ya beberapa bagian untuk mengawali pemahaman kalian terhadap persamaan akuntansi gitu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. Sampai dua contohnya biar kalian pahamnya itu benar-benar paham gitu ya. Bahasa siapa nih? Segitunya loh ya. Dua pemahaman ini saya pikir it's enough lah ya untuk kalian belajar. Jadi nanti kalau saya berikan tugas setelah ini lewat Google Classroom, kalian harus siap. Senin ketemu Senin gitu ya. Harus dikerjakan. Cara pengerjaannya bagaimana? Ini saya kerjakan di Excel ini. Ya, kalian kerjakan juga di Excel, nggak apa-apa. Ya, nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Kan tahu ya, kalian sudah nggak asing lah dengan Classroom. Bagaimana kalian bisa ngupload tugas terus dikumpulkan. Jadi kalian adalah mahasiswa ataupun dulu siswa yang terlahir di tengah pandemi pada akhirnya kalian menguasai teknologi dan begitu ada hikmahnya ya, ada positif dan pasti ada negatif, ada positif juga. Oke. Ini juga sama nih Tuan Texler. Sekarang usaha jasa apa ini Bu? Dia konsultan. Kalau tadi jasa salon, sekarang konsultan. Ya, sama perusahaannya juga pasti perusahaan perseorangan. Jadi biar kalian paham dulu yang simpel-simpel seperti ini ya dalam bidang perpajakan. Jadi dia konsultan pajak nih. Transaksinya ada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Ini cepat saja ya saya ya. Pada 1 Januari, konteksnya ini kita uang kas di sedikit tidak ada masalah. Oh Bu, itu kas yang nambah Bu. Ya, kas nambah 95 juta. Investasinya bagian ekuitas juga nambah. Investasi uang taxer 95 juta. Oke, sip. Ya. Terus saldonya jadi 95 juta ya Bu. Oke, balance ya. Kanan dan kiri balance antara aset, kewajiban dan ekuitas. Oke, berikutnya Bu. Oke, tanggal 3 Januari ini dibayar sewa kantor. Oh, dia nyewa kantornya untuk buka konsulan pajak ini. Ya, dibayar ini untuk bulan Januari 8 juta. Oke, berarti uang saya berkurang dong kasnya 8 juta. Ya, asetnya ya jadi 87 juta. Ekuitas terpengaruh nggak terpengaruh? Karena beban itu akan mengurangi ekuitas. Ya, di sini saya tulis beban sewa. Paham ya? Ini cepat tapi ngerti kan kalian kan ya? Karena ngulangnya di atas. Dengan saya punya. Oke, sip. Sama paham. Alhamdulillah. Yang tanggal berikutnya, 6 Januari, dibeli perlengkapan berupa alat tulis kantor secara kredit sebesar dengan harga 5 juta rupiah. Ya, itu dengan aset. Tapi kita nambah juga perlengkapan, aset berupa perlengkapan 5 juta. Iya nggak? Ingat perlengkapan itu bagian dari aset.
Ya. Oh Bu, kalau konsulen pajak berarti perlengkapannya pasti ada pulpen juga mungkin ya, ada kertas-kertas buat ngeprint, itu kan perlengkapan. Nanti kita bedakan dengan peralatan. Bedanya apa? Nanti. Jangan sekarang. Sekarang kalian tahu dulu yang pemahaman kalian ini dulu. Yang penting kalian sudah ngerti sedikit demi sedikit mana yang termasuk aset, mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk dengan ekuitas. Oke? Karena kita lihat apa namanya ini beli alat tulis kantornya itu secara kredit, gitu ya. Maka otomatis dia punya kewajiban keluar 5 juta. Oke? Ekuitas terpengaruh nggak Bu? Nggak ada. Nggak terpengaruh, utang itu nggak ngaruhi ekuitas kan tadi kan, jadi yang ngaruhi ekuitas jadi ingat itu bukan perkara oh kalau aset kasnya terpengaruh berarti ekuitas terpengaruh ya Bu, enggak, perlu diingat tadi ya, yang mempengaruhi ekuitas itu ada investasi, ada pendapatan ya itu nambah, yang mengurangi ada beban, ada privilege, itu mengurangi, diingat-ingat ya. Jadi bukan berarti kalau kasnya nambah ekuitas nambah ya Bu, no, kalian harus ingat tadi yang nambah ekuitas itu yang mana, yang mengurangi ekuitas yang mana, jadi sudah saya sampaikan tadi di awal ya di PowerPoint, nanti baca lagi ya. Oke, berikutnya dibayar beban iklan yang dimuat dalam surat kabar harian Kompas sebesar Rp500.000 dibayar beban iklan. Nah, dibayar itu berarti ngurangi Bu, kasnya kurang. Nah, karena beban akan mengurangi ekuitas. Maka di sini saya beri keterangan beban iklan dikurung. Nah, investasi kan nggak kurung karena dia nambah, bukan mengurangi. Paham ya? Berikutnya cepat karena ini sudah ngulang saja. Nek lebih paham ini harus dipaham lagi lebih cepat pahamnya. Ya, diterima uang sebesar 10 juta. Akan jasa diterima oleh klien. Oh, ini sama seperti tadi Bu. Berarti saya nerima uang nih Bu 10 juta. Kas saya nambah Bu 10 juta. Oke, ini nambah nih 10 juta. Ya. Pendapatan tadi nambah ekuitas kan pendapatan kan? Aset yang lain enggak terpengaruh yang lain. Ya. Oke ya, paham ya? Oke, sip. Saya tahu kalian akan kuliah lagi. Jadi saya agak sedikit cepat, tapi cepat ini karena sudah repeat tadi ya yang atas ke bawah, jadi ini biar kalian tak di kalian di maaf otak kita itu biar cepat gitu ya. Ribet tadi sudah sebelum kita pendapatan dasar, terus kita ngambil konteksnya ngambil uang tunai sama tadi kasnya berkurang, iya enggak? Yang terpengaruh apa? Ekuitas. Jadi setiap transaksi itu ngaruhnya kemana kan sudah paham berarti kan ya? Oke, yang berikutnya membebankan tagihan kepada klien atas dasar tuan Texler ya, tapi tuan Texler belum menerima. Oh, berarti ini ada yang utang dengan tuan Texler, tapi dari si tuan Texler dia punya piutang ya, makanya di bahasa Inggrisnya receivable ya, account receivable receive itu menerima, tapi kalau account payable pay itu account receivable, receive itu menerima, kalau payable itu bayar berarti utang. Tapi karena di sini kita sudah memberikan jasa tapi kalian belum dibayar, jadi kalian punya piutang ya, kalian ada yang berutang dengan kalian berarti kalian piutang. Nah, berarti kita nambah nih piutang dagang atau piutang usaha 33 juta ya. Nah, piutang ini masuk ke pendapatan saya, maka dia akan mempengaruhi ekuitas 33 juta.